Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my student? Welcome back to our English class grade 7 with me, Mrs. Kartika. Well, my student, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2, yakni pertemuan kedua, menangkap makna teks deskriptif tentang orang. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui bahan ajar berbasis aktivitas ini kalian bisa menuliskan ulang teks deskriptif terkait orang, di mana peta kompetensi dan aktivitas belajar bisa dibaca di layar ini. Halo anak-anak semua, sekarang kita masuk ke aktivitas pembelajaran. Semoga kalian senantiasa sehat dan bahagia. Pada pembelajaran 1, kalian sudah mampu mengidentifikasi dan membandingkan dua teks deskriptif terkait dengan orang. Sekarang kalian bisa menuliskan ulang dari teks deskriptif dengan mengikuti beberapa aktivitas. Tetap semangat belajar untuk meningkatkan kompetensi ya. Mulailah dengan berdoa sebelum memulai kegiatan ini. Yang pertama, mari kita pelajari teks deskriptif My Cousin Yayan Sauri. Pelajari dulu tabel di bawah ini, lalu garis bawahi atau kamu warnai kalimat atau frase yang terdapat kata ganti he, him, she, her, dan it. Kemudian isikan pada tabel yang tersedia. Perintahnya, please complete the table below based on text My Cousin Yayan Sauri about people's physical appearance. Pada tabel ini ada nomor, disediakan nomor 1 sampai 10, lalu kalimat yang terdapat pada teks dan kata ganti he, him, she, her, atau it. Example, he's 5 years old than I am. Di situ kata yang berbentuk kata he kita tulis di tabel yang di kolom keduanya. Namun kita tinggalkan tabel ini dulu, kita lihat dulu halaman berikutnya, nanti kamu akan memahami apa yang ibu maksudkan dan kita bisa kembali lagi ke tabel ini nanti. Ikuti terus ya materi ini, jangan sampai nanti di skip-skip. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Mari kita perhatikan teks My Cousin Yayan Sauri. Silakan anak-anak ibu baca dan anak-anak ibu fahami isi dari teks tersebut. Silakan kamu pause atau kamu hentikan dulu sementara video ini dan kamu pelajari isi dari teks ini yang terdiri dari 5 paragraf. Setelah difahami teks ini, kembali lagi ke halaman yang sebelumnya yang ada tabel tadi. Lalu kamu isi perintah yang sudah ibu jelaskan tadi. Setelah kalian mengisi tabel di atas, apakah kalian bisa menangkap makna terkait unsur kebahasaan pada teks deskriptif? Kalau sudah bisa, silakan kalian lakukan kegiatan berikut. Tariklah tanda panah dari kata ganti, seperti ada kata he, ada kata she, ada kata it, menuju kata yang dirujuk sesuai unsur kebahasaan. Baik, sekarang kita kembali lagi ke tabel yang tadi, dan tabel ini merupakan tugas kamu pada hari ini. Di sini dijelaskan bahwa dari teks yang kita baca tadi, kamu mengisi kata ganti atau he atau him, she, her, dan it. Apa itu he, him, she, her, dan it? Kalau he merupakan subjek atau kata ganti yang artinya adalah dia laki-laki. Kalau him itu merupakan objek dan diletakkan biasanya di akhir kalimat. Dan ini merupakan
arti dari dia laki-laki. Sama, he dan him artinya sama, hanya penggunaannya yang he di awal kalimat, yang him di akhir kalimat. Begitu juga dengan kata she atau her. Kata she artinya dia perempuan, her juga dia perempuan. Namun penggunaannya kalau she di awal kalimat, kalau her itu di akhir kalimat. Dan kata it adalah kata ganti selain manusia. Dan ini semua ada 5, he, him, she, her, dan it. Tugas kamu hanya mencari kata-kata ini dan nanti kamu tuliskan di tabel. Namun ingat, yang kamu tulis adalah kalimatnya, kalimat yang terdapat di teks My Cousin Yayan Sauri. Seperti contoh yang nomor 1, He's 5 years older than I'm. Kalimat ini terdapat di teks My Cousin Yayan Sauri. Jadi nanti kamu cari kalimat lain yang ada kata he atau him, kata she atau her, dan kata it. Pilih salah satu. Jadi kamu tuliskan di kolom nomor 2 sampai 10. Setelah kamu menemukan kalimat di dalam teks My Cousin Yayan Sauri, di teks tersebut nanti kamu garis, lalu kamu salin. Setelah kamu salin di kolom yang kedua yang tentang kalimat yang terdapat pada teks, lalu pada kata ganti he atau him, she, her atau it, itu kamu tulis satu saja. Contoh di sini kan he. He itu terdapat pada kalimat yang dalam teks itu kalimat yang di awal. He's 5 years. He-nya ini kamu tulis di kolom yang kedua. Ya, begitu seterusnya. Nanti kamu harus dapat mencari atau menemukan kata yang menggunakan kata ganti she, her, it, atau him. Boleh 2. Seandainya kamu menemukan yang she 2, yang it 2, boleh, silakan. Silakan kamu tulis teks yang berjudul My Cousin Yayan Sauri di buku latihan kamu dan dilanjutkan dengan tabel yang ada di layar ini. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini, kamu nanti bisa menangkap makna dari teks My Cousin Yayan Sauri. Baik, sekali lagi Ibu ingatkan, tugas kamu adalah menuliskan teks My Cousin Yayan Sauri di buku latihan kamu, dan selanjutnya kamu buat tabel seperti yang ada di layar kamu dan kamu isikan sebagai latihan kamu yang akan dikumpulkan ke Ibu. Jika anak-anak Ibu belum memahami betul tentang tugasnya, besok bisa kita bahas di pembelajaran kita bahasa Inggris jam 8. Namun silakan dicatat terlebih dahulu yang Ibu suruh tentang teks tersebut dan tabel yang ada di layar kamu. Untuk pengumpulan tugas nanti akan Ibu kirimkan link dan kamu bisa memasukkan tugas kamu berupa foto. Well, my student, I think that's all for this time being. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.